wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita hari ini pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 ini, bab kita adalah kisah Rasul Allah yang ketiga. Kisah Rasul Allah yang ketiga ini kita membahas kisah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah anak dari Azar. Kenapa dinamakan Azar? Karena ayahnya itu adalah seorang pembuat patung. Namanya adalah Tarikh bin Tahur. Tarikh bin Tahur ini pekerjaannya adalah membuat patung yang disembah oleh umat Nabi Ibrahim pada saat itu. Nabi Ibrahim dilahirkan di Padang Aram, di kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon ini memiliki seorang raja yang namanya Namrud. Raja Namrud ini dikenal sebagai raja yang zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, beliau berdakwah. Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada umatnya, dan yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Ibrahim adalah ayahnya, yakni Azar. Ayahnya, setelah itu pada rajanya, pada umatnya, supaya mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena Nabi Ibrahim ini ditentang kesana kemari, bahkan ayahnya pun menolak untuk mengikuti ajaran Nabi, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu diusir oleh ayahnya karena mengajak kepada jalan Allah. Umat Nabi Ibrahim, ayahnya dan rajanya itu tidak mau berpindah keyakinan. Jadi Nabi Ibrahim itu tetap dengan tabar, dengan sabar, tabah, beliau tetap berdakwah walaupun sampai diusir oleh ayahnya. Nabi Ibrahim mendapatkan berbagai cobaan. Setelah Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, Nabi Ibrahim akhirnya diberikan tugas oleh Allah, diberi wahyu dan diperintahkan untuk menghancurkan patung-patung sembahan umatnya. Sampai ada cerita itu bahwa Nabi Ibrahim itu membawa palu yang besar untuk menghancurkan patung-patung yang disembah oleh umat. Sampai pada patung yang paling besar, palu itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Karena raja itu mengetahui bahwa ini adalah kelakuan Nabi Ibrahim, jadi raja pun memberikan sanksi kepada Nabi Ibrahim. Ketika ditanya kenapa menghancurkan patung, lah Nabi Ibrahim menjawab, lah yang membawa patung, yang membawa palu besar kan patung yang paling besar. Tanyalah sama patung tersebut pada Tuhanmu, seperti itu. Tapi karena hal semacam itu, Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di depan umum karena Namrud dan para pembesar kerajaan itu murka atas perlakuan Nabi Ibrahim kepada patung-patungnya. Melihat demikian, karena keteguhan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Allah, Rasul Allah, beliau dilindungi oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ibrahim rambut pun, pakaian pun tidak terkena
sambaran api. Melihat demikian, Nabi Ibrahim akhirnya hijrah. Ketika umatnya, ketika ayahnya, rajanya itu tidak mau bersyahadat, bersaksi bahwa Tuhan Nabi Ibrahim atau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah, maka Nabi Ibrahim pindah ke Kanaan, Palestina, hingga berumah tangga di sana. Ini. Setelah itu berumah tangga, Nabi Ibrahim berumah tangga di Palestina. Nabi Ibrahim akhirnya sekian lama menunggu, beliau memiliki 2 istri. Yang pertama Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Siti Hajar ini melahirkan Nabi Ismail. Ketika melahirkan Nabi Ismail, Siti Hajar dan sang bayi Ismail ini diajak pindah ke Mekah. Diantar oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Sampai ketika sudah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ini kehabisan air. Ini ketika mencari air kemana-mana, bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Siti Hajar dan Nabi Ismail akhirnya istirahat. Akhirnya Nabi Ismail itu diletakkan di tanah, hingga ketika Siti Hajar itu berdoa supaya diberikan pertolongan, akhirnya di sebelah kakinya Nabi Ismail muncullah sumber air yang nantinya kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Setelah itu sepeninggal Nabi Ibrahim, setelah itu ada cobaan Nabi Ismail dan ibunya itu kehabisan air, diberi pertolongan oleh Allah dengan munculnya air Zam-Zam. Akhirnya Nabi Ismail dan Siti Hajar pun semakin betah tinggal di Mekah. Dan ketika tahu di Mekah itu ada sumber air, datanglah para kaum-kaum yang berada di pinggiran hijrah ke Mekah, sehingga banyak penduduk di Mekah. Salah satunya adalah dari suku Jurhum. Setelah Nabi Ibrahim diberi cobaan dakwah, setelah itu sampai pindah ke Palestina, keluarganya pun Nabi Ismail dan Siti Sarah ini pindah ke Mekah. Akhirnya Allah memberi cobaan lagi, yakni tentang perintah untuk menyembelih anak kesayangannya, yakni Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah dari Allah kepada anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim itu menyampaikan pesan dari Allah bahwa wahai ayahku, ketika Nabi Ibrahim sudah menyampaikan, anaknya menjawab, Nabi Ismail itu menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Insya Allah nanti bapak akan melihatku dalam keadaan sabar. Ini adalah jawaban seorang anak ketika diperintahkan ini adalah perintah Allah, maka Ismail akan sabar dan akan tabah serta pasti akan melaksanakannya. Ketika Nabi Ibrahim mendengar jawaban dari Ismail, dipeluklah Nabi Ismail, diciumilah pipi anaknya tersebut, sehingga Nabi Ibrahim pun menjawab, bahagialah aku mempunyai seorang anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk memenuhi perintah Allah. Inilah ketika Nabi Ibrahim itu akan menyembelih, ketika sudah setuju, akhirnya berangkat akan menyembelih Nabi Ismail. Karena pertolongan dari Allah itu, ketika akan disembelih Nabi Ismail diganti dengan
seekor domba. Hingga ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dengan ikhlas sabar menerima dan melaksanakan cobaan ujian dari Allah, akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian Allah dan kembali ke Palestina. Ketika setelah melakukan perintah dari Allah, akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Akhirnya selang beberapa tahun Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lagi dari Allah untuk mendirikan Ka'bah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu menemui anaknya Ismail karena pada suatu hari Nabi Ibrahim menerima wahyu yang isinya perintah dari Allah untuk mendirikan Ka'bah. Akhirnya Ismail pun mengiyakan dan siap untuk membantu ayahnya untuk mendirikan Ka'bah. Hingga setelah terbentuk Ka'bah, sehingga Nabi pun menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintah Allah bahwa Ka'bah itu berbentuk kubus, kotak. Setelah selesai mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail, kan ada bekas pijakan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dikenal dengan makam Ibrahim. Jadi tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dinamakan makam Ibrahim. Sedangkan bekas dari Nabi Ismail disebut Hijr Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bah, akhirnya Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukilah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Seperti itu, anak-anakku sekalian, cerita singkat dari kisah Rasul Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berbagai macam cobaan, akhirnya beliau lulus ujian-ujian dari Allah sehingga mendapatkan gelar Ulul Azmi Nabi Ibrahim. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini tugas pada pertemuan pembelajaran kisah Nabi Ibrahim menulis pelajaran yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim pada halaman 18 nomor 7. Ingat, hanya nomor 7 yang dicatat. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Demikian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kisah Rasul Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kurang dan lebihnya mohon